warahmatullahi wabarakatuh. Ismail yang paling saya Bismillahirrahmanirrahim akan mengisi ta'limatku al-Arabiyah. Di hadal futsal yang pada memiliki pelajaran Uridu al-ahdas al-maqalah al-mawdu' al-manhaj as-sufi atau teori behaviorist. Hayya nusyahid ma'an. Di sini ada 4 submateri yang akan dibahas. Yang pertama itu apa pengertian behaviorisme dan teori behavioristik. Yang kedua sejarah teori behavioristik. Yang ketiga tokoh-tokoh behavioristik. Dan yang keempat penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran bahasa Arab. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian behaviorisme dan teori behavioristik. Behaviorisme sendiri adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Lalu teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan tidak bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya. Melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang menghentikan suatu tingkah laku mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman. Karena semua tingkah laku yang baik bermanfaat ataupun yang merusak merupakan tingkah laku yang dipelajari. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa behaviorisme ataupun teori behavioristik adalah sama-sama mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik itu tingkah laku yang positif ataupun tingkah laku yang negatif. Lalu kita ke sub yang kedua, yaitu sejarah teori behavioristik. Jadi secara garis besar, sejarah teori behavioristik itu dibagi menjadi 3 zaman atau 3 masa. Yang pertama, yaitu periode yang dimulai dengan artikel Watson, disebut sebagai behaviorisme Watson dan diterima berlangsung hingga tahun 1930. Lalu ke tahap kedua, periode ini terdiri dari studi Edward Tolman, Edwin Guthrie, Clark Hall, dan B.F. Skinner, disebut sebagai New Behaviorism dan itu berlangsung hingga 1960-an. Lalu periode yang ketiga, periode ini berlangsung sejak 1960 atau berakhirnya periode kedua dan disebut sebagai New Behaviorism atau perilaku sosial. Pelopor fase ini adalah Albert Bandura dan Julian Rotter. Sub yang ketiga yaitu tokoh-tokoh behavioristik. Yang pertama, Edward Lee Thorndike, lahir pada tahun 1874, dan mengingat banyaknya kontribusi beliau terhadap dunia pendidikan, ia dinobatkan sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam psikologi pendidikan. Lalu menurut beliau, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Dari percobaan dilakukan Thorndike ditemukan hukum-hukum belajar. Jadi setelah beliau memaparkan pendapatnya tentang belajar, beliau lalu membuat atau mencoba atau melakukan percobaan, dan dari hasil percobaan tersebut muncullah hukum-hukum belajar. Yang pertama itu hukum kesiapan atau law of origins. Yang kedua, hukum latihan, law of exercise. Yang ketiga, hukum akibat, law of effect. Selanjutnya, Thorndike juga menambahkan hukum tambahan. Yang pertama, hukum reaksi bervariasi atau multiple response, hukum sikap, set atau attitude, lalu hukum aktivitas berat sebelah atau prepotency of element, lalu hukum response by analogy, dan yang terakhir hukum perpindahan asosiasi atau associative shifting. Lalu tokoh yang kedua adalah G.B. Watson atau John B. Watson, yaitu seorang ahli psikologi Amerika pada tahun 1930. Menurut Watson, teori behavioristik lebih berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia. Beliau juga berpendapat belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respons. Stimulus dan respons yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Sejurus dengan pengertian belajar, seorang behavioris murni, kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh dapat diamati dan diukur. Lalu tokoh yang selanjutnya adalah Ivan Petrovich Pavlov.
yaitu lahir pada tahun 1999, tepatnya pada 14 September di Ryazan, Rusia. Karyanya mengenai pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapat pengulangan respon yang diinginkan. Lalu, beliau juga berpendapat, belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Tokoh selanjutnya adalah B.F. Skinner atau Burrhus Frederick Skinner, lahir pada 20 Mei 1904 di Amerika Serikat. Dikenal sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Lalu apa sih itu operant conditioning? Operant conditioning atau pengkondisian operan adalah suatu proses penguatan perilaku operan, penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Lalu, beliau juga menerapkan prinsip belajar. Yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, materi pelajaran digunakan sistem modul. Lalu dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri, shaping, dan tidak digunakan hukuman. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah dan sebagainya. Lalu tokoh yang kelima adalah Robert M. Gagne, yaitu seorang psikolog pendidikan berkebangsaan Amerika yang terkenal dengan penemuannya berupa condition of learning. Gagne disebut sebagai modern neo-behaviorist, mendorong guru untuk merencanakan instruksional pembelajaran agar suasana dan gaya belajar dapat dimodifikasi. Lalu menurut beliau, belajar dimulai dari hal yang paling sederhana, dilanjutkan pada yang lebih kompleks. Atau urutannya, belajar SR, rangkaian SR, asosiasi verbal, diskriminasi, dan belajar konsep, lalu dilanjut pada tipe yang lebih tinggi, yaitu belajar aturan dan pemecahan masalah. Lalu tokoh yang keenam adalah David Ausubel, yaitu lahir pada 25 Oktober tahun 1918 di Brooklyn, New York. Belajar menurut Ausubel adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Belajar bermakna menurut Ausubel merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang telah diketahui siswa. Lalu Ausubel juga mencanangkan mengajar yang disebutkan mengajar dengan menguraikan atau expository teaching. Psikologi pendidikan yang diterapkan oleh Ausubel adalah bekerja untuk mencari hukum belajar yang bermakna. Lalu tokoh yang terakhir atau yang ketujuh adalah Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Montreal. Albert berkebangsaan Kanada. Ia seorang psikolog yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri. Lalu Bandura juga menyebutkan faktor-faktor yang berproses dalam belajar observasi, antara lain perhatian, penyimpangan atau proses mengingat, reproduksi, motorik, dan motivasi. Lalu Albert Bandura juga mengungkapkan prinsip-prinsip. Yang pertama, tingkat tertinggi belajar dari pengamatan. Individu akan menyukai perilaku yang ditiru jika model atau panutan tersebut disukai dan dihargai dan perilakunya mempunyai nilai yang bermanfaat dan jika sesuai dengan nilai uang yang dimilikinya. Lalu sub yang terakhir atau yang keempat adalah penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran bahasa Arab. Teori behavioristik sendiri beranggapan bahwa bahasa diperoleh melalui proses pengulangan bahasa yang dikuasai melalui rangsangan dan gerak balas. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa, teori ini menegaskan latihan dan latih tubi pola atau bermula daripada senang kepada yang lebih susah. Teori ini juga menekankan kemahiran lisan dalam pengajaran. Prinsip-prinsip pengajaran bahasa dari golongan ini adalah dari pandangan dan pendapat ahli-ahli psikologi dan linguistik aliran behaviorisme. Penerapan yang pertama yaitu bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan. Yang kedua, guru perlu menyusun pelajaran dengan baik dan pengajaran dimulai dengan pola-pola yang mudah ke pola yang lebih susah. Lalu yang ketiga, apresiasi adalah satu syarat penting di dalam pembelajaran yang merupakan satu alat untuk pembentukan tingkah laku yang dikehendaki. Lalu yang keempat, latihan pembelajaran adalah latihan yang bersifat terus-menerus. Jadi dapat diambil kesimpulan dari keempat proses tersebut dirangkum menjadi latihan yang dikukuhkan.
lalu setelah itu menjadi pembelajaran, dan setelah pembelajaran terbentuklah perubahan tingkah laku. Setelah sebelumnya kita telah membahas tahapan secara umum belajar bahasa, lalu kita ke secara khusus yaitu pembelajaran bahasa Arab. Ada beberapa kegiatan belajar bahasa Arab yang dapat dikembangkan berdasarkan teori ini atau teori behaviorisme. Yang pertama, pengenalan keterampilan mendengar dan berbicara sebagai awal dalam pembelajaran sebelum keterampilan membaca dan menulis. Lalu yang kedua, latihan dan penggunaan bahasa secara efektif dan terus-menerus agar pembelajar memiliki keterampilan berbahasa dan terbentuk kebiasaan menggunakan bahasa. Lalu yang ketiga, penciptaan lingkungan berbahasa yang kondusif agar mendukung proses pembiasaan berbahasa secara efektif. Karena lingkungan sendiri adalah hal yang sangat penting. Jika lingkungan mendukung, maka keberhasilan berbahasa Arab sendiri akan lebih terlihat atau akan lebih signifikan. Lalu yang keempat, penggunaan media pembelajaran yang memungkinkan pembelajar mendengar dan berinteraksi dengan penutur asli. Lalu yang kelima, memotivasi guru bahasa untuk tampil berbahasa secara baik dan benar, sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi para siswanya dalam berbahasa. Jadi yang ditekankan di sini bukan hanya siswanya yang harus berlatih berbahasa Arab, tapi guru atau seorang pendidik juga harus membiasakan dirinya berbahasa Arab dengan baik dan benar. Syukran limusyahadatikum wa akum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.